warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai fungsi anggaran dalam proses manajemen yang beranggotakan 1. Lisa Ramawati dengan NIM 20.2084, yang kedua Ani Rusilawati dengan NIM 20.2084, yang ketiga Cindy Ramawati dengan NIM 20.2085, dan yang keempat saya sendiri yaitu Dian Irawati dengan NIM 20.2084. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Mbak Lisa. Kepada Mbak Lisa saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk materi yang pertama yaitu pengertian penganggaran. Penganggaran merupakan sistem perencanaan dan pengendalian yang digunakan secara luas untuk menjalankan tanggung jawab manajerial. Penganggaran merupakan salah satu alat manajemen yang berkaitan dengan fungsi perencanaan dan pengendalian untuk memenuhi tujuan perusahaan, yaitu memuaskan kebutuhan pelanggan dan berhasil dalam persaingan. Menurut Supriyono 2002, penganggaran adalah perencanaan yang digambarkan secara kuantitatif dalam bentuk keuangan dan ukuran kuantitatif lainnya. Laba yang ingin dicapai oleh perusahaan ditentukan pada saat penganggaran. Next. Selanjutnya yaitu peran manajemen. Peran manajemen menurut Mary Parker-Follett yaitu manajemen sebagai seni mencapai sesuatu melalui orang lain. Sedangkan menurut Mamdouh 2004 adalah proses merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk melakukan kegiatan manajemen, seorang manajer menggunakan input yang dapat diperoleh dari lingkungan seperti input sumber daya manusia, fisik, keuangan, maupun informasi. Dengan pengelolaan input tersebut, manajer dapat mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. Next. Faktor yang mempengaruhi anggaran. Yang pertama, tingkat kesulitan. Yang kedua, struktur organisasi. Yang ketiga, sumber daya perusahaan. Dan yang terakhir, partisipasi manajemen puncak. Next. Ciri-ciri anggaran. Yang pertama, dinyatakan dalam satuan moneter. Yang kedua, mengandung komitmen manajemen. Yang ketiga, mencakup kurun waktu 1 tahun. Yang keempat, disetujui pejabat lebih tinggi. Yang kelima, harus dianalisis jika terjadi penyimpangan. Dan yang terakhir, hanya keadaan khusus yang bisa mengubah. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Ani Rusilawati. Kepada Mbak Ani, saya persilahkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses manajemen. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan berarti kegiatan menetapkan tujuan organisasi dan memilih cara yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Melalui perencanaan, seorang manajer mengidentifikasi hasil kerja yang diinginkan serta mengidentifikasi cara-cara untuk mencapainya. Yang kedua, pengorganisasian. Dapat diartikan sebagai kegiatan mengkoordinir sumber daya, tugas, dan otoritas di antara anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan cara yang efisien dan efektif. Next. Dalam perencanaan, terdapat 2 jenis perencanaan manajemen yang dapat diidentifikasi. Yang pertama, perencanaan strategik. Perencanaan strategik difokuskan pada tujuan perusahaan
dan secara keseluruhan mempengaruhi seluruh fungsi manajemen, melibatkan konsekuensi yang menyeluruh dan jangka panjang. Yang kedua, perencanaan taktis. Perencanaan taktis dirumuskan tujuan perusahaan untuk mengembangkan kebijakan kinerja yang diharapkan. Dimensi waktunya mencakup jangka waktu pendek hingga menengah. Next. Yang ketiga, pengarahan. Setelah dilakukan pengorganisasian, tahap selanjutnya adalah bagaimana membuat orang-orang tersebut bekerja untuk mencapai tujuan organisasi tersebut melalui kegiatan pengarahan, mempengaruhi, dan memotivasi orang tersebut untuk bekerja. Organisasi suatu perusahaan, kemudian melaksanakan tindakan perbaikan apabila diperlukan. Next. Terdapat pandangan lain berpendapat bahwa pengendalian terbagi menjadi 3 jenis pengendalian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengendalian awal. Pengendalian awal ini dipergunakan sebelum kegiatan atau tindakan dilaksanakan untuk menjamin bahwa sumber disiapkan dan perusahaan telah siap untuk melaksanakan kegiatan. Yang kedua, pengendalian berjalan. Pengendalian berjalan ini dipantau menggunakan observasi personal dan laporan terhadap aktivitas berjalan untuk menjamin bahwa tujuan dapat dicapai dan kebijakan serta prosedur telah diterapkan dengan benar selama operasi perusahaan. Yang ketiga, periode sebelumnya untuk mengendalikan aktivitas di masa datang. Next. Selanjutnya, materi akan dibawakan oleh Mbak Cindy Rahmawati. Kepada Mbak Cindy dipersilahkan. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Yang selanjutnya, manajemen strategik. Perusahaan memerlukan tipe perencanaan yang mampu menciptakan masa depan perusahaan melalui perubahan-perubahan yang dilaksanakan sejak sekarang. Langkah-langkah strategi yang menjadi komponen manajemen yang strategi atau Mulyadi 2007 sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan laba jangka panjang. Yang kedua, perencanaan laba jangka panjang. Perencanaan laba jangka pendek dilakukan sebagai bagian dari proses penyusunan anggaran perusahaan. Dalam perencanaan laba jangka pendek, manajemen mempertimbangkan berbagai usulan yang berakibat pada harga jual, volume penjualan, biaya variabel, biaya tetap, laba bersih. Oleh karena itu, dalam perencanaan jangka pendek, manajemen membutuhkan informasi akuntansi diferensiasi berupa yang pertama taksiran pendapatan diferensial, yang kedua taksiran biaya diferensial yang berdampak pada laba bersih. Dampak terhadap laba bersih tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam memutuskan usulan kegiatan dalam proses perencanaan anggaran. Alat analisis yang mampu memberikan kontribusi yang sangat besar dalam proses penyusunan anggaran dan berbagai parameter yang bermanfaat untuk perencanaan laba jangka pendek, yaitu yang pertama, IMPAS. IMPAS memberikan informasi tingkat penjualan suatu usaha yang labanya sama dengan 0. Parameter ini memberikan informasi kepada manajemen dari jumlah target pendapatan penjualan yang dianggarkan. Berapa pendapatan penjualan minimum yang harus dicapai agar usaha perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang kedua, margin of safety.
memberikan informasi berapa volume penjualan yang dianggarkan atau pendapatan penjualan tertentu maksimum boleh turun agar suatu usaha tidak menderita rugi. Yang ketiga, shutdown point, memberikan informasi pada tingkat penjualan berapa suatu usaha secara ekonomis sebaiknya ditutup karena pendapatan penjualannya hanya dapat digunakan untuk menutup biaya tunai saja. Yang keempat, degree of operating leverage, memberikan informasi berapa kali lipat persentase tertentu perubahan pendapatan penjualan mengakibatkan perubahan laba bersih. Yang kelima, laba kontribusi per unit, memberikan informasi kemampuan suatu produk dalam memanfaatkan sumber daya yang langka untuk memberikan kontribusi dalam menutup biaya tetap dan menghasilkan laba, atau kelebihan pendapatan penjualan di atas biaya variabel. Yang ketiga, pengimplementasian. Pengimplementasian adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Contoh, usaha juru pendidik di Indonesia menerapkan nilai-nilai Pancasila pada anak didiknya. Bisa juga diamati dari cara orang tua dalam mendidik anak-anaknya di rumah. Yang keempat, pengendalian atau pemantauan. Pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat diselenggarakan. Pengendalian bertujuan untuk supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan tepat. Next, tahap perencanaan laba jangka panjang terdiri dari yang pertama, perumusan strategi. Strategi dirumuskan melalui 4 tahap meliputi pengamatan lingkungan yang akan dimasuki perusahaan, analisis kekuatan dan kelemahan, serta peluang dan ancaman perusahaan SWOT analisis, penentuan misi, visi, tujuan, keyakinan dasar, dan nilai-nilai dasar, dan penentuan strategi yang digunakan untuk mewujudkan visi. Yang kedua, perencanaan strategi. Pada langkah ini, strategi yang telah ditetapkan untuk mewujudkan tujuan dan visi perusahaan kemudian diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran strategi. Penyusunan program, yakni menjabarkan perencanaan strategi ke dalam program-program jangka panjang untuk mewujudkan sasaran-sasaran strategi. Next. Tahap perencanaan laba jangka pendek digunakan untuk menjabarkan program jangka panjang ke dalam rencana laba jangka pendek atau anggaran. Rencana laba jangka pendek kemudian diimplementasikan dan dimonitor untuk menilai kemampuan yang telah dicapai dalam pengimplementasian anggaran dan program tersebut. Next. Teori perencanaan dan pengendalian. Manajemen seharusnya dapat merencanakan dan mengendalikan tujuan-tujuan perusahaan sehingga peran para manajer yang strategik dapat menyusun cara-cara realistik untuk mencapai tujuan-tujuan strategiknya. Manajemen harus dapat mengendalikan variabel-variabel yang dapat dikontrol dan merencanakan variabel-variabel yang tidak dapat dikendalikan, atau Supriyanto 1995. Selanjutnya, materi akan disampaikan
Mbak Dian Erawati. Kepada Mbak Dian kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selanjutnya saya akan membahas materi mengenai anggaran atau perencanaan dan pengendalian laba sebagai alat manajemen. Yang pertama, program perencanaan dan pengendalian laba atau anggaran merupakan suatu proses untuk membantu melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian yang efektif. Yang kedua, secara menyeluruh, anggaran menjadi salah satu di antara pendekatan-pendekatan yang penting yang telah dikembangkan untuk mendukung proses manajemen yang efektif. Next. Selanjutnya, anggaran sebagai alat perencanaan manajemen. Manfaat utama perencanaan manajemen adalah untuk menyediakan proses umpan ke depan untuk operasi dan pengendalian. Konsep umpan ke depan adalah untuk memberi petunjuk kepada setiap manajer dalam membuat keputusan harian. Perencanaan diperlukan karena beberapa pertimbangan seperti berikut. Yang pertama, unit bisnis memiliki berbagai tujuan untuk dicapai. Perencanaan memberi arah pada pencapaian tersebut. Yang kedua, sumber daya dan kapasitas unit terbatas. Perencanaan menjamin efisiensi pemanfaatan sumber daya tersebut. Yang ketiga, unit bisnis menghadapi persaingan di pasar. Perencanaan mengurangi tingkat resiko kegagalan di pasar. Yang keempat, setiap keputusan bisnis selalu berujung pada laba rugi perusahaan dan anggaran yang merencanakan hal tersebut. Next. Anggaran dalam fungsi pengorganisasian dan pengarahan. Anggaran merupakan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan selaras dalam mencapai tujuan atau laba. Struktur organisasi dan pendelegasian berguna untuk membuat kerangka di mana tujuan perusahaan dapat dicapai dengan secara terkoordinasi dan efektif secara berkesinambungan. Anggaran menjadi acuan kerja sebuah perusahaan untuk mencapai tujuan, yaitu mendapatkan keuntungan yang optimal. Tujuan perusahaan tercapai dengan menggunakan perencanaan yang tepat, pengendalian manajemen yang benar, untuk menghasilkan keputusan yang berkualitas. Keputusan berkualitas merupakan keputusan yang mendukung tujuan organisasi. Next. Anggaran sebagai alat pengendalian. Anggaran juga merupakan alat pengendalian atau controlling. Fungsi utama dari pengendalian ini adalah untuk meyakinkan tercapainya tujuan sasaran dan standar perusahaan. Ada beberapa karakteristik penting dalam pelaporan kinerja anggaran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kinerja diklasifikasikan menurut tanggung jawab yang dibebankan, sehingga laporan harus sesuai dengan struktur organisasi. Yang kedua, hal-hal yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan harus ditentukan oleh kinerja. Kinerja manajer yang dinilai atau diukur di bawah wewenang dan tanggung jawab manajemen yang dapat dipengaruhinya atau dapat dikendalikan oleh manajer. Yang ketiga, dibuat laporan yang tepat waktu. Untuk pengendalian yang efektif, laporan kerja harus diterbitkan dalam periode interim seperti bulanan, mingguan, atau harian. Yang keempat, penekanan diberikan pada perbandingan antara hasil yang direncanakan dengan aktual. Laporan kinerja harus diperhatikan terjadinya perbedaan atau variasi. Next. Baik, sekian dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.